Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khonifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita membaca tafsir Imam Al-Jalalain. Beliau mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am ayat 92. Wa hadza al-Qur'an, dan ini Al-Qur'an adalah kitabun, sebuah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Keberkahan adalah al-khairu al-katsiru ad-daim al-amin. Yang namanya keberkahan, barokah, adalah kebaikan yang banyak, yang meluas, yang langgeng. Yani al-khairu al-katsiru al-amimud daim, kebaikan yang banyak, bukan untuk diatak tapi meluas dan langgeng dunia akhirat. Kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ai qablahu minal kutub, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dari kitab-kitabnya para nabi dan para rasul. Walitunzira, dan agar engkau memberi peringatan, bitta'i wal ya, dengan ta, walitunzira, dan dengan ya, waliyunzira. Kalau dengan ta maka dhamir dhamir khitab, yani agar engkau. Kalau dengan ya maka agar dia Muhammad SAW memberi peringatan. Atfun ala makna ma qablahu, yani atafnya kepada makna yang sebelumnya, ini makna ayat yang sebelumnya. Ay anzalnahu lil barakati wat tasdiq, kami turunkan Al-Quran itu untuk keberkahan dan untuk pembenaran kitab yang sebelumnya. Walitunzira bihi, agar engkau dengan kitab ini wahai Muhammad memberikan peringatan kepada ummul qura, kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Makkah, wa man haulaha, dan yang ada di sekitar Makkah. Ay ahla Makkah, yang Ummul Qura itu penduduk Makkah, dan man haulaha kata beliau adalah wasair an-nas, semua manusia, karena Islam bukan hanya untuk Arab tapi untuk semua umat manusia. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman dengan akhirat. Yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, pada Al-Quran. Wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka itu menjaga salatnya. Khaufan min iqabiha, khawatir dari azab akhirat nanti. Walan ay la ahada, tidak ada seorang pun Allahu yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kariba, dibandingkan dengan orang yang berdusta, membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Apa itu? Bidda'a'in nubuwah, dengan ngaku-ngaku jadi nabi. Walam yunabba, padahal dia tidak diangkat menjadi nabi. Dia ngaku-ngaku jadi nabi padahal tidak diangkat jadi nabi. Atau qala, dia mengatakan uwahiya ilayya, aku itu diberi wahyu. Ini walam yuha ilayhi syai'un, padahal tidak ada satu pun wahyu yang disampaikan kepadanya. Ayat ini nazalat fi Musailamah, ayat ini turun berkaitan dengan Musailamah. Itu yang masyhur di negeri kita, bacaannya Musailamah
tapi juga bisa dibaca dengan Musailimah. Bahkan bacaan Musailimah itu lebih tepat, tapi sudah masyhur dengan nama Musailimah di negeri kita. Jadi Musailimah itu bacaan yang lebih tepat. Ini tapi nggak apa-apa kalau dibaca dengan Musailimah. Nazalat fi Musailimah, jadi turun ayat ini berkaitan dengan Musailimah. Nama aslinya Musailimah Ta'. Adapun Al-Kadzdzab itu sebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau Musailimah ini utus surat, utusan menghadap kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan bahwasanya dia diutus juga sebagai seorang nabi kayak Muhammad. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan balasan, min Muhammadin Rasulullah ila Musailamatil Kadzdzab, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Saat itulah namanya berubah atau namanya kondang dengan Musailamatul Kadzdzab, Musailamah sang pendusta. Nazalat fi Musailimah, jadi ayat ini turun berkaitan dengan kisah atau kasus Musailamah. Wa mimman qala, dan siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mengatakan sa'unzilu mithla ma anzalallah, aku akan turunkan wahyu seperti yang Allah turunkan. Wa humul mustahzi'un, dan mereka adalah orang-orang yang menghina, mengolok-olok dari syariat. Kalau mereka mengatakan la nasya'u la qulna mithla hadza, seandainya kami mau, kami bisa mengatakan kayak Al-Quran, kami bisa mengubah satu kata semacam Al-Quran. Walau tara ya Muhammad, seandainya engkau tahu wahai Muhammad, idzalimuna al-mazkuru, tatkala orang-orang zalim yang disebut tadi, yaitu orang yang berdusta atas nama Allah, ngaku dapat wahyu, ternyata tidak orang-orang yang mengatakan bahwa aku akan menurunkan seperti yang Allah turunkan. Orang-orang itu idzalimun, orang-orang yang zalim yang disebutkan tadi. Tatkala seandainya engkau tahu Muhammad, tatkala orang-orang zalim itu fi ghamarat ay sakaratul maut, tatkala mereka dalam kondisi sakarat al-maut. Wal malaikatu basatu aydihim, dan para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka ilaihim, kepada mereka, jadi kepada orang-orang zalim tadi, bil darbi wa ta'dib, dengan memukul dan mengadab. Yaquluna lahum ta'nifa, para malaikat mengatakan kepada orang-orang zalim tadi ta'nifa, dengan nada keras, dengan nada menghardik. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian, ilaina, kepada kami, para malaikat, linaqbidaha, untuk kami akan mencabutnya, kami akan mencabut nyawa itu. Ayyama tujzauna adzabur badaraini, badari kematian, kalian itu akan dibalas dengan azab yang hina, ay al-hawa, azab yang hina. Bima kuntum taquluna, dengan sebab apa yang kalian katakan dahulu, Allah, atas nama Allah, ghairul haq, yang tanpa kebenaran. Bid'awan nubuwati wal ihai kadhiba, dengan mengaku jadi nabi atau mengaku mendapatkan wahyu, padahal itu kedustaan. Wa kuntum an ayatihi tastakbiru, dan kalian nyombong dari menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tatakabbaruna 'anil imani bihi, kalian nyombong tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa jawabu law, dan jawabnya law. Mana lagi tadi? Walau tara, dan jawabnya law, la ra'aita amran fadhi'a, niscaya engkau akan melihat perkara yang sangat jelas. Law ya khon, itu huruf yang butuh jawab. Tapi dalam kaidah ilmu nahwu, dalam kaidah ilmu bahasa Arab, tidak mesti yang butuh jawab itu jawabannya zahir. Bisa jadi jawabannya itu muqaddar, terbuang karena sudah difahami. Maksud dari ayat ini adalah, seandainya kamu tahu Muhammad, yani kepada orang-orang yang zalim tadi, itu mereka dalam kondisi sakaratul maut, jadi para malaikat itu mencabut nyawa-nyawa mereka, dan mereka itu diancam dengan adab yang pedih atas dasar amar perbuatan mereka. Niscaya engkau akan melihat satu peristiwa, satu perkara yang sangat fadhi'. Fadhi' itu perkara yang sangat kalau ada siksaan yang dahsyat, kemudian kita melihatnya,
Kita bahasa Indonesia yang kalau ada orang dicincang, ada orang disiksa yang mengerikan, kemudian kita melihatnya, itu namanya apa? Ngeri, sadis. Ya setelah itu fadhi'ah. Wa yuqalu lahum idza bu'itsu, dan dikatakan kepada mereka tatkala mereka nanti dibangkitkan, laqad ji'tumuna furada, kalian datang kepada kami sendirian, ay munfaridina, sendirian, 'anil ahli wal mal wal walad, kalian enggak bareng sama keluarga, enggak bawa harta, enggak bareng sama anak-anak, sendirian. Kalian nanti akan datang kepada kami sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali dahulu, itu juga sendirian. Ai, maksudnya nggak bawa apa-apa. Hufatan, uratan, hurla. Kalian dulu kami ciptakan itu hufah, nggak pakai sandal. Urah, nggak pakai baju. Hurla, belum dihitan. Wa taraktum ma khawwalnakum, dan kalian tinggalkan ma khawwalnakum a'tainakum, yang kami berikan kepada kalian, minal amwal, jadi semua harta benda yang kami berikan sekarang kalian tinggal. Wara'a zuhurikum, di belakang kalian, fid dunya, di dunia, bi ghairi ikhtiyarikum, tanpa pilihan kalian. Maksudnya tidak kalian kehendaki, tapi itu adalah satu kepastian yang pasti akan terjadi. Orang itu sebenarnya nggak kepingin meninggalkan harta benda yang dikumpulkan puluhan tahun, tapi mau tidak mau kodrat Allah di muka bumi, suatu ketika manusia itu akan lepas dari raganya, jiwa itu akan lepas dari raganya, dan itulah kematian. Dan tidak mungkin seseorang itu membawa harta benda ke alam yang itu bukan alam raga, ini alamnya alam roh. Kalau wara'a yuhurikum fid dunya bima ikhtiyarikum wa yuqalu lahum tawbiha, dan dikatakan kepada mereka sebagai celaan kepada mereka, mana ma'akum syufa'akum, kami nggak lihat kalian itu bawa teman al-asnam, yaitu berhala-berhala yang kalian sembah dahulu. Alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka, alladzina za'amtum, yang kalian sangka, annahum fiikum, bahwasannya berhala-berhala itu untuk kalian, ay fi istihqaqi ibadatikum, yang kalian anggap berhak untuk kalian ibadahi, itu adalah syuraka, sekutunya lillah, sekutunya Allah. Maksudnya mana? Jadi apa itu berhala-berhala yang kalian sangka dahulu bahwasanya mereka itu sekutu Allah cara mengatur alam semesta, yang dengan itu dulu kalian ibadahi. Laqad taqatta'a bainukum. Kan ya kawan, beberapa kali beberapa tahun-tahun yang kemarin, bahwa bacaan ahli Mesir, penduduk Mesir di zaman Suyuti itu yang paling kondang bacaannya bacaan Warsh. Bacaan Warsh ada 1-2 baca dengan bacaan Hafs. Jadi sedangkan di negeri kita bacaan yang kondang bacaan Hafs, Hafs an Asim, sedangkan bacaan yang lain itu jarang yang baca, mungkin nggak ada malahan, kecuali orang-orang yang ngerti ilmu qiraah. Jadi beliau mengatakan laqad taqatta'a bainukum, ini bainukum, baca dulu, waslukum, taqatta'a bainukum ay waslukum, bisa dibaca usalukum ay waslukum atau usalukum, sungguh telah terputus tali sambung kalian, ay tashattata jam'ukum, telah tercerai-berai kekuatan kalian. Ya, ada orang itu kan bisa kuat dengan keluarganya, bisa kuat dengan anak-anaknya, bisa kuat dengan tetangganya, bisa kuat dengan harta bendanya, gitu. Itu namanya bainukum ay waslukum. Wa bi qira'ah bin nasbi, dan dalam bacaan yang lain itu mansub. Bacaan yang lain itu adalah bacaan hafs, bacaan kita. Dalam lafaz mushaf yang kita baca, laqad taqatta'a bainakum. Ini bain. Bain ya akhwan, ini bain itu bisa artinya love. Love itu artinya masyhur dengan nama antara. Gitu ya. Tapi bain juga bisa bermakna penyambung. Ini bisa bermakna penyambung dari bana yabinu bainan. Yani bana yabinu yani bainan. Kita mengatakan zatul bain. Zatul bain adalah apa?
orang-orang yang di sekitar kita. Maka beliau mengatakan laqad taqatta'a bainukum, yani sungguh telah terputus bainukum. Bainukum itu artinya adalah waslukum, sambungan kalian. Yani orang itu punya sambungan dengan kerabatnya, tetangganya, anaknya, hartani, dan siapapun yang ada. Maka maknanya kalau dibaca dengan bainukum artinya adalah ay tashattata jam'ukum. Jadi yang menguatkan kalian, mengumpulkan kalian itu telah tercerai berai. Wa bi qira'ah dalam bacaan yang lain bin nasb, dibaca nasb. Berarti laqad taqatta'a bainakum. Kalau nasab maka dia adalah dzarf. Kalau nasab maka dia adalah dzarf. Dalam dunia nahwu dia itu adalah dzarf atau maf'ul fi. Ai laqad taqatta'a waslukum bainakum. Jadi kalau dibaca mansub baina maka berarti takdirnya adalah laqad taqatta'a waslukum bainakum. Telah terputus jadi hubungan sambungan kalian antara sesama kalian. Wa dhalla dhahaba 'ankum ma kuntum taz'umun, dan telah pergi, telah hilang yakni orang-orang yang dulu kalian sangka di dunia min syafa'atiha, akan kalian nanti mendapatkan syafaatnya. Jadi itu adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, bahwasanya yang mereka sembah di dunia nanti tidak akan bisa menyelamatkan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha faliqu aisyaqul habbi. Sesungguhnya Allah itu faliq, makna faliq ay syaq. Syaq itu yang membelah, memecah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membelah biji-bijian, anin nabat, dari tanaman, wan nawa anin nakhl, dan biji buah korma, anin nakhli, dari pohon korma. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan biji yang itu buntu kalau ditaruh di tanah menjadi terbelah keluar tanamannya. Itu hab itu istilah untuk semua bijian, ya padi, ya jagung, ya macam-macamnya. Sedangkan an-nawa itu adalah bijinya korma. Ini bijinya korma yang dalam itu loh, bukan buah korma, tapi biji buah korma, itu nawa. Wan nawa anin nakhl, an-nakhl itu pohon korma. Jadi korma itu ikhwan, pohonnya namanya nakhlah. Kalau buahnya, kalau sudah tua namanya tamar. Kalau masih kuning muda itu namanya rutab. Kalau masih hijau namanya busar. Kalau bijinya namanya nawa. Ini semuanya korma. Ini semuanya itu korma. Baik. Wan nawa an-nakhl. Yang mirip-mirip kalau negeri kita itu klopo. Klopo itu uite glugu. Buai nek tua klopo. Nek nom tugan. Ini cilik. Cengkir. Wallahu a'lam. Ala kulli. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Semacam kal insan, kayak manusia, wa ta'ir, dan burung, itu minan nutfah wal bayrah, dari air mani dan dari telur. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan ada makhluk mati menghasilkan makhluk hidup, benda mati menghasilkan menjadi makhluk hidup. Semacam nutfah, air mani itu mati tapi menjadikan jadi manusia. Telur, makhluk mati jadi burung. Wa mukhrijul mayyiti, dan mengeluarkan makhluk mati, an-nutfah wal bayrah, seperti seperti air mani dan telur, minal hayy, dari makhluk hidup. Manusia mengeluarkan air mani, burung mengeluarkan telur. Dzalikum, itu semua al-faliqul mukhrij. Dzalikumul faliqul mukhrij. Jadi itu semua maksudnya yang membelah biji-bijian, yang mengeluarkan makhluk hidup dari mati, mati dari hidup, itu adalah Allah. Dzalikumullah.
Fa'anna tu'fakun, maka bagaimana mungkin kalian itu fakaifa tusrafun, bagaimana mungkin kalian itu dipalingkan anil imani ma'a qiyamil burhan, bagaimana kalian itu terpalingkan dari beriman kepadanya padahal sudah tegak bukti yang sangat kuat, sudah tegak bukti yang sangat kuat bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Falikul isbah, Allah lah yang membelah waktu subuh. Masdar isbah itu masdar bimakna subuh. Yani falik kita katakan tadi adalah syak yang membelah. Allah lah yang membelah waktu subuh. Aisyaqu amudis subuh, yang membelah tiangnya waktu subuh. Amud di sini maknanya adalah awal ma yabdu min nurin nahar an zulmatil lail, cahaya yang pertama kali nampak, yani cahaya siang yang pertama kali nampak dari cahaya siang dari kegelapan malam, dari kegelapan malam. Kalau kita berhubungan azani Allah yakum ke tempat yang ufuk timur gelap, jadi pada waktu malam tanpa rembulan, malam yang pagi-pagi tanpa rembulan, berarti kira-kira ya tanggal 1 sampai tanggal 12-an itu subuh itu nggak ada rembulan, jadi nggak ada bulan. Kemudian lihat ufuk timur, yang mana ufuk timur? Yang ufuk timur itu tidak ada cahaya manusia, tidak ada cahaya bumi, jadi ufuk timur itu daerahnya gelap. Maka kita lihat jam-jam 3, jam-jam setengah 4, jam-jam 4 itu tidak dapat dilihat, gelap total, nggak bisa diketahui mana pohon, mana laut, mana mendung, mana langit, nggak dapat diketahui. Nanti pada waktu subuh akan ada garis. Jadi pada waktu subuh, pada waktu terbitnya fajar, kalau nggak ada mendung itu ya, kalau nggak ada mendung, itu akan ada garis. Garis itu garis lurus membentang dari utara ke selatan di ufuk timur. Garis lurus membentang itulah namanya fajar, namanya subuh. Namanya subuh yang menjadi tanda ini terbitnya yang menjadi tanda berakhirnya sahur, menjadi tanda masuknya waktu, ini menjadi tanda masuknya waktu subuh. Jadi para ikhwan azan Allah wa yakum, itu para ikhwan azan Allah wa yakum, sesuatu yang disepakati oleh semua kaum muslimin bahwasanya yang waktu subuh itu adalah dimulai dengan munculnya sinar putih yang membelah alam semesta. Jadi sinar putih itu kalau muncul, bagian bawahnya adalah bumi, bagian atasnya adalah langit. Jadi bagian bawahnya adalah bumi, mau padang pasir, mau padang rumput, mau laut, itu pokoknya bumi, yang atasnya adalah mendung. Tapi letak masalahnya sekarang, setelah manusia itu hidup di zaman modern dan sudah tidak lagi akrab dengan alam, bangunan-bangunan itu banyak orang itu yang subuh-subuh itu sudah tidak lagi melihat, sudah tidak mampu lagi untuk melihat fajar. Maka akhirnya mereka menggunakan ilmu astronomi modern, ilmu falak, menggunakan jadwal waktu salat, menggunakan jadwal waktu salat. Nah, untuk menetapkan jadwal waktu salat ini kemudian terjadi perhelatan sebagaimana yang anak katakan dahulu di negeri kita. Ini yang anak katakan dahulu di negeri kita, apa yang jadi dulu kala dipegang oleh kaum muslimin puluhan tahun, mungkin jadi ratusan tahun dipegang oleh kaum muslimin, dan itu yang sampai sekarang masih dipegang oleh Kemenak. Itu yang sampai sekarang masih dipegang oleh Kemenak. Yang jadwal waktu sholat itulah yang ada di Android, yang ada di jadwal waktu sholat yang di kalender, yang ada di apa. Sebagian di antara saudara-saudara kita, sebagian di antara saudara-saudara kita berijtihad dengan ilmu falak yang mereka miliki, bahwa kalender ini atau jadwal ditetapkan oleh pemerintah itu salah. Ini salah. Lah, yang menyatakan salah, mereka sendiri berselisih. Ada yang diundur sampai 20 menit, sampai 25 menit. Ini saudara-saudara kita di Muhammadiyah mengundurnya sampai 8 menit, mengundurnya sampai 8 menit. Dari sini akhwan, letak masalahnya bukan masalah waktu subuh itu kapan. Waktu subuh itu terbit fajar pasti. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Seandainya kita itu azan langsung melihat waktu fajar, itu nggak pakai jam. Masalahnya nggak ada sekarang, zaman sekarang orang mau azan itu lihat fajar. Lihatin nanti mau begini. Ini lihatin nanti. Pakai
pakai itu, dan semuanya itu ijtihadiyah. Semuanya itu ijtihadiyah. Bagi orang yang meyakini dengan ilmu yang dia miliki salah satu ijtihad, maka bukan ijtihadnya. Maksudnya dia itu seorang yang kenal ilmu falak, belajar ilmu falak, kemudian dia cara menghitungnya kemenak, oh begini cara menghitungnya, misalkan saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin atau yang apa gitu, oh ngitungnya begini, kemudian melihat cara ngitungnya saudara-saudara kita di Muhammadiyah, oh begini, kemudian dari teman-teman yang lain, oh begini, setelah dilihat, kemudian dia mampu, dia itu orang yang mampu, oh ternyata yang benar, yang mundur 20 menit, maka lakukan apa yang dia yakini, yang dia yakini, lakukan yang dia yakini, karena itulah hasil ilmu yang dia ketahui, Kalau tidak, ini kalau tidak semacam anak, mungkin juga semacam antum yang nggak ngerti ilmu falak, maka pegang kepada siapa Allah memerintahkan kita untuk memegang, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada waliul amr. Dan waliul amr kita adalah pemerintah negeri kita. Apapun faktanya mereka adalah waliul amr di negeri kita. Yani kenapa? Karena tatkala nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Napa mas sampeyan kok salat subuhne jam 4 seperempat kok salat?" Kok azan. Lah begitu yang ditetapkan oleh pemerintah kita, bukankah dengan mengadakan wa ulil amri minkum, selesai jawaban akhirat. Yang selesai jawaban akhirat. Lah kalau kemudian kita mengikuti yang lain, pada akhir kita sendiri nggak punya ilmu, jawaban akhirat itu sama apa? Nanti kalau kemudian kami ditanya, "Lu sampean punya azan kok sahur mas?" Napa? Lo betul motos, wong pak guru ngomong ngoten. Jadi itu rumit ya jawaban akhiratnya. Anak katakan ini kecuali bagi orang yang ngerti falak, yang memang dia itu punya ilmu, ngerti, jadi menghitung-hitung dan dia itu sampai kepadanya ilmunya maka itu. Tapi aku ini adalah masalah ijtihadiyah, bukan masalah yang masuk waktu subuh itu adalah fajar atau bukan. Masuk waktu subuh itu fajar itu pasti. Itu pasti. Jangan, jadi masalah semacam ini jangan dianggap sebagai satu masalah yang sebagian kaum muslim menyelisih dalil bahwasanya belum masuk subuh kok sudah subuh. Masalah itu paten. Hanya letak masalahnya adalah menghitung secara astronomi kapan fajar itu muncul. Allah. Ada pilih. Waktu subuh adalah apa yang beliau katakan tadi? Mana tadi? Wa awwal ma yabdu min nurin nahar an zulmatil lail. Wa ja'ala al-laila sakana, dan Allah menjadikan waktu malam itu sakana. Waktu yang taskunu fihi al-khalqu yani min ta'ab. Waktu yang mana makhluk itu merasa tenang, istirahat dari capeknya waktu siang. Wasyamsa wal qamar, dan Allah menjadikan matahari dan rembulan bin nasbi atfan ala mahallil lail, wa ja'ala al-laila, dan Allah menjadikan al-lail itu sakana, wasyamsa wal qamar itu nasab ataf ke lail. Ini husbana ay hisaba, Allah menjadikan matahari dan rembulan itu untuk hisab, untuk perhitungan, lil awqat, menghitung waktu. Dengan adanya rembulan orang itu ngerti bulan. Ini bulan ini cilik berarti awal bulan, gede cilik benar berarti akhir bulan, muncul lagi berarti awal bulan. Matahari, perhitungan matahari untuk menghitung musim. Matahari itu kalau agak di utara berarti musim apa, di tengah berarti musim apa, agak di selatan berarti musim apa. Itu perhitungan hisab yang ada dari zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW dan yang sebelumnya, dengan ilmu astronomi yang ada di zaman itu. Kemudian yang perkembangan ilmu astronomi menghitung waktu dengan munculnya kalender, dengan munculnya ini, munculnya itu semuanya adalah hisaban lil awqat. Al-ba mahdhufah, ini atau ada ba yang mahdhuf, wa huwa halun min muqaddar, dan itu adalah hal dari fi'il yang ditakdirkan, ay yajriyani bihusban kama fi ayatir rahman,
Ini sebagaimana yang ada dalam ayat Ar-Rahman. Apa maksudnya ya? Husbana, yani wasyamsa wal qamara husbana. Husbana itu artinya adalah hisaban. Posisi nahwunya tamyiz dari asyamsa wa afan. Posisi nahwunya maf'ul tsani. Yani wa ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Ini husbana ay hisaban. Kemudian yang kedua, husbana itu adalah mansub binaz'il khafid. Dalam istilah nahwunya mansubun binaz'il khafid, dengan membuang huruf jar. Maknanya aslinya lafaznya itu adalah wa ja'ala asy-syamsa wal qamara yajriyani bi husban. Wa ja'ala asy-syamsa wal qamara yajriyani bi husban. Yajriyani dibuang dan baknya dibuang. Makna yang kedua ini maknanya adalah berarti yajriyani bi husban itu hal dari asy-syams wal qamar, yani wal qamar. Maknanya adalah Allah menjadikan matahari, menjadikan rembulan dalam kondisi keduanya itu beredar sesuai dengan perhitungan yang tepat. Keduanya itu beredar sesuai dengan perhitungan yang tepat. Itu mana? Yani awil ba mahdhufa. Dia itu kenapa mansub? Karena ada ba yang terbuang di situ dan dia adalah hal yang ditakdirkan. Maknanya yajriyani bi husban. Ini yajriyani bi husban. Baik, mana yang tepat ya? Maknanya yang pertama. Kenapa? Kalau benturan antara muqaddar dan ghairu muqaddar, maka yang dipilih yang ghairu muqaddar, yang tidak ada takdirnya. Zalikal mazkuru, itu yang tersebut itu takdirul azizi fi mulkihi, yani takdir dari Allah yang maha perkasa dalam kekuasaannya, al-alim bi khalqihi, yang maha mengetahui terhadap makhluknya. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma, dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian itu bintang-bintang lita'badu biha, untuk kalian jadikan sebagai petunjuk fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan, fil asfar, tatkala safar. Orang-orang Arab pada zaman dahulu kalau mereka itu safar, petunjuk arah adalah bintang gemintang. Yani qad fassalna ay bayyana, kami telah jabarkan, jelaskan al-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, ad-dalat ala qudratina, yang menunjukkan atas kekuasaan kami, liqaumi ya'lamun, kepada orang yang mau mengetahui, ay yatadabbarun, kepada orang yang mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat matluwah, ada ayat kauniyah. Jadi ada ayat yang terbaca, dan ayat yang terbaca itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada ayat yang kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah penciptaan alam semesta, penciptaan alam semesta. Semuanya itu menunjukkan kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih melanjutkan, wa huwa allazi ansha'akum khalaqakum, dan dialah Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Jiwa itu adalah Adam. Fa mustaqirrun minkumur rahim. Jadi maka di antara jiwa itu ada yang menetap di antara kalian di dalam rahim. Wa mustaudaun minkum fis sulb, dan ada yang ditetapkan, ditinggalkan gitu ya, di tulang rusuk. Wa bi qiraa'ah bi fathil qaf, dan dalam bacaan yang lain qafnya di fathah, fa mustaqarrun. Ini saya katakan lagi bacaan kita, fa mustaqarrun. Beliau mengatakan mustaqarrun itu bacaan lain, karena asli bacaan beliau Imam Suyuti adalah bacaan lain. Yani fa mustaqirrun minkum fi rahim, di antara kalian ada yang netap masih di rahim. Yani wa mustauda, dan di antara juga ada yang sudah meninggalkan rahim, yani pada sulbi. Wa bi qiraa'ah, dalam bacaan yang lain bi fathil qaf, dengan memfathah qaf, fa mustaqarrun ay makan qararin lakum. Yani ada yang makan qarar, tempat netapnya kalian.
qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Kami telah jabarkan ayat-ayat kami bagi orang yang memahami. Lima yuqalu lahum ma yuqalu lahum, apa yang dikatakan untuk mereka. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah yang menurunkan dari as-sama'. As-sama' ya kawan, ada dua makna. As-sama' itu bisa bermakna langit, benda yang Allah ciptakan untuk atap alam semesta. Itu sama dalam arti langit. Itu adalah warna biru yang kita lihat di atas kita, itu langit pertama. Itu yang kita katakan kemarin dalam kajian tauhid, bahwa kata Ibnu Mas'ud, antara permukaan bumi dan dalam Muslim, yang antara permukaan bumi sampai bawah langit pertama perjalanan 500 tahun. Ketebalan langit pertama perjalanan 500 tahun. Jadi antara permukaan langit pertama sampai bawah langit kedua adalah perjalanan 500 tahun. Permukaan langit ketebalan langit kedua perjalanan 500 tahun. Begitu terus. Ini begitu terus sampai langit yang ketujuh. Nah, itu adalah as-sama' dalam arti satu benda, satu makhluk yang Allah ciptakan, yakni sebagai atap alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Alam semesta ini ada dua, ada alam semesta langit, ada alam semesta bumi. Alam semesta yang kita tahu yang bisa dijelajah oleh manusia adalah ini al-alam ad-dunyi, al-dunyawi, alam dunia ini. Alam dunia ini dibatasi dengan langit. Yani karena manusia tidak akan mampu menembus langit, dibatasi dengan langit. Alam dunia ini terbatasi dengan langit. Kalau sudah masuk langit, itu sudah alam ulwi, sudah alam atas, alamnya para malaikat. Makanya untuk bisa masuk ke alam langit, maka yang jaga adalah para malaikat. Nabi Muhammad SAW pada waktu berisra Isra dan Mi'raj mau nembus langit nggak bisa. Itu harus minta izin dulu. Ya kalau ini pintu tak terbuka, Jibril itu biasanya kan selamun-selamun. Ini keluar masuk ini pintu langit, karena alamnya beliau di atas langit nomor 7, sedangkan wahyu harus turun ke bumi. Biasanya beliau itu ini keluar masuk pintu langit karena beliau alamnya alam malaikat. Tatkala tertahan nggak bisa masuk karena beliau membawa makhluk bumi. Bagaimana juga Rasulullah SAW adalah makhluk bumi. Beliau membawa makhluk bumi nggak bisa masuk langit, beliau izin. Maka beliau kemudian izin meninggal langit. Apa itu penjaga pintu langit pertama bingung, itu Jibril kata izin barang apa? Ini maka mereka sadar Jibril sendirian membawa makhluk lain. Ini mereka langsung berkata, ma'aman. Jadi kamu sama siapa? Kok pakai izin barang? Kamu sama siapa? Saya Muhammad. Oh gitu. Jadi katanya semua Muhammad itu siapa? Karena Muhammad dikenal di langit. Jadi Muhammad dikenal di langit, dan itu yang pentingnya kita itu beramal agar nama kita dikenal di langit. Jadi alam langit itu, alam malaikat nggak bingung dengan nama kita. Dan salah satu cara agar nama kita dikenal di langit adalah berjaris al-ilm. Jadi mereka nggak tahu Muhammad itu siapa, itu nggak tahu kenalan. Tapi karena mereka tahu Muhammad adalah makhluk bumi yang sangat dikenal dalam duduk langit bersama Muhammad. Jadi akhirnya mereka mengatakan sudah dikasih izin, sudah. Jadi akhirnya pintu langit dibuka. Begitu naik ke permukaan langit pertama, ketemu dengan Nabiullah Adam dan para malaikatnya, dan para malaikat yang tinggal di langit yang pertama. Itu sama dalam arti yang pertama. Yang kedua ya hon, sama dalam arti yang kedua adalah masdar dari sama yasmu. Ini masdar dari sama yasmu samaan, artinya adalah tinggi. Semua benda yang tinggi itu bisa disebut langit, yang bisa disebut langit. Dari sini maka nggak perlu bertentangkan antara semua ayat yang berkaitan dengan turunnya hujan. Nggak perlu bertentangkan antara semua ayat yang berkaitan dengan turunnya hujan. Dalam banyak ayat Allah menyebut hujan itu turun minas sama. Ini min as-sama. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'a, dari langit, dari sama. Ya. Tapi dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan turunnya mendung, itu turunnya mendung. Turunnya hujan itu dari mendung. Wa anzalna minal mu'assirat, dan kami turunkan hujan itu minal mu'assirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan minal muzni, dan yang lain. Dan mu'assirat muzni itu mendung. Itu mendung. Bagaimana kita mendungkan? Tidak ada masalah. Air hujan itu turun dari mendung. Turun dari mendung, dan mendung itu sama dalam arti atas. Ini air hujan itu turunnya dari mendung,
Dan mendung itu sama bukan dalam arti langit, tapi dalam arti atas. Ini dari tempat yang atas. Pak atas, ya, karena semua yang di atas permukaan bumi itu adalah atas. Semua yang di luar permukaan bumi itu adalah atas. Karena dasar alam yang paling dasar adalah dasarnya bumi. Bawah yang paling bawah itu dasarnya bumi. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang orang bola bumi ya. Ini bumi itu dibor terus dari sakti. Ini dibor terus masuk ke dalam sampai tembus di sini. Bumi itu dibor, dilubangi 4 dim. Itu bor itu terus gitu ya, sampai tengah-tengah bumi, terus lanjut sampai nembus di bumi bagian lain. Kalau kita mungkin Amerika. Ini. Terus kemudian jenengan masukkan waktu yang kira-kira 4 dim ini masuk. Ya waktu tidak. Dimasukkan melayang berbulan-bulan sampai di dasar bumi, sampai di tengah-tengah bumi, kira-kira lanjut apa kan? Dia itu akan berhenti di tengah-tengah bumi, nggak akan lanjut. Karena kalau lanjut berarti naik. Kalau lanjut itu berarti naik. Karena nanti kalau di bagian yang lain dari bumi, di Amerika misalkan, itu tiba-tiba waktu itu kan menculak, enggak? Ini dasar alam itu adalah tengah bumi. Ini bumi. Ini Anda tidak sedang ngaji fisika ya. Ini itu apa yang dikatakan oleh Quran. Ini bumi. Dasar alam itu tengah-tengahnya bumi. Maka kalau ini bumi ke sana atas, ke sini atas, ke sini atas, ke sini atas. Jadi ini Indonesia, kita melihat ke sana atas. Ini Amerika, mereka lihat ke sini atas. Dan langit itu mengitari. Jadi alam itu bentuknya kayak bumi, ini bumi. Kemudian bola kecil di tengah-tengah bola besar. Bola besar itu langit. Nah, di atas langit itu alam malaikat, alam ulwi. Yang di bawah langit pertama itu alam sufi. Ini alam bawah, alamnya kita, alamnya kita. Atur kan? Wa wallazi anzala minas sama, dan dialah Allah yang menurunkan minas sama. Enggak apa bersimakan di langit, enggak ada masalah. Tapi bagaimana ya, kawan? Kalau langit itu ada 2 makna. Langit dalam arti langit, atau sama dalam arti bagian atas. Sehingga nggak perlu kemudian ada pendapat yang kadang-kadang hujan itu saat turunnya dari langit. Langit mana? Air yang ada di atas langit nomor 7. Lebih gitu. Jadi ya jangan aneh gitu loh. Jadi kenapa? Ya memahami ayat aja yang butuh didudukkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kita tidak mengingkari ya kawan, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan di atas langit nomor 7 itu alam para malaikat. Di atas alam malaikat itu ada bahar, ada laut. Jadi ada sungai bawah tanah, ada laut atas langit. Laut atas langit. Ada laut atas langit. Di atas laut atas langit itulah kemudian yani arsy Allah Subhanahu wa taala, Sidratul Muntaha, dan yang berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari situ. Jadi kenapa saya beriman kami hujan dari sana? Masa ini belum di langit? Hujan. Hujan itu turun dari sama dalam arti mendung. Kenapa mendung itu dinamakan sama? Karena dia itu adalah atas. Nah, mana tadi? Fa akhrajna wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna, kami keluarkan. Fihi iltifat, dalam ayat ini ada iltifat anil ghaibah, dari ada pemalingan dari ghaib. Apa maksudnya? Dhamir itu para ikhwan azani Allah yakum, dhamir itu ada 3, ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, ada dhamir mutakallim. Ada dhamir ghaib itu ya huwa huma hum hiya huwa hiya huma hunna, itu dhamir ghaib. Dhamir mukhatab anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Nah, itu dhamir mukhatab. Dhamir nahnu, dhamir mutakallim itu ana, nahnu. Itu dhamir yani mutakallim. Lah, di sini sebelumnya Allah itu menggunakan bahasa dhamir ghaib. Wa huwallazi, dialah Allah, menggunakan dhamir ghaib. Tiba-tiba fa akhrajna, mestinya kan wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja.
Dialah Allah yang menurunkan hujan dari atas, dari langit. Dan dialah Allah yang menumbuhkan. Mestinya begitu. Tapi kemudian Allah berpaling aktivitas. Terjemahan apa ya? Pindah gaya bahasa. Itu bahasa Arabnya namanya iltifat. Bahasa balaghahnya namanya iltifat. Pindah gaya bahasa. Dari menggunakan bahasa ghaib ke bahasa mutakallim. Fa'akhrajna, kami keluarkan. Maka beliau mengatakan di sini fihi iltifatun, ini anil ghaibah, ada pengalihan ya, pengalihan ya, ada pengalihan gaya bahasa anil ghaibah dari dhamir ghaib, dari dhamir ghaib. Bihi fa akhrajna bihi, kami keluarkan bihi dengan air hujan tadi, bilma, dengan air, nabata kulli syai', tumbuhan segala sesuatu yang bisa tumbuh, tumbuhan yang bisa tumbuh. Fa'akhrajna minhu, dan kami keluarkan minhu darinya, ay an-nabat syai'an, kami keluarkan dari tumbuhan itu syai'an, sesuatu yang khadira, ada yang hijau, bermakna Allah yang hijau. Nuhriju minhu, kami keluarkan darinya, ay dari benda yang hijau tadi, minal khadir, habban mutarakiba, biji-bijian yang saling tumpuk, yarqabu ba'luhu ba'la, yang saling tumpuk antara sebagian dengan sebagian yang lain, semacam kasanabilil hinta, kayak apa namanya, anggur itu sendiri untaian. Anggur itu loh, kalau panen anggur itu kan nggak bisa dipanen biji satu-satu kayak mangga itu enggak, tapi sak dompol itu bisa apa? Sak tangkai ya repot banget bahasa Indonesia ya. Kasanabil hinta, kayak tangkainya anggur itu kan nggak bisa satu-satu tapi tumpuk-tumpuk, ya ya anggur, terus sawit, pisang, apa nih? Kasanabil hinta wa nahwiha, dan yang semisal anggur tadi. Wa minan nakhli, juga dari pohon kurma, khabaran, sebagai khabar. Wa yubaddalu minhu, dan badalnya adalah min tal'iha, yani min tal'iha, dari tala itu yang anggur, jenis itu kurma yang pertama kali keluar bakal caloni buah, itu apa jenis? Mayang ya? Yes, kira-kira mayang min tal'iha, talak itu awal ma yakhruju minha, yang pertama kali keluar dari pohon kurma, wal mubtada, dan mubtadanya mubtada akhar itu kinwan, jadi minan nakhli itu khabar muqaddam, mubtadanya adalah kinwan itu arajin itu bentuk jamak dari urjun itu ya mayang itu kan nggak satu ini, tetapi ada yang tahu mayang kurma itu lah, kayak jagung, jadi itu kan ada tangkai-tangkainya, ada satu mayang itu ada beberapa tangkainya. Manggar kurma ini gini loh, sebelah mulu kok, yang dariyatun, yang dekat, ay qaribun ba'duha min ba'din, yang satu dengan yang lain itu berdekatan. Wa akhrajna bihi jannat, dan kami keluarkan dari pohon-pohon itu jannat, basatin, kebun-kebun, min a'nab, dari kebun-kebun anggur, wa zaitun, wa rumman, dan rumman, mushtabihan, yang mirip waraquha, daunnya, hal wa ghayra mutasyabih, tapi gak mirip samaruha, buahnya.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya akhwan menyebut buah-buahan, menyebut pohon, menyebut buah-buahan, menyebut pohon, menyebut binatang dalam Al-Quran, itu ada dua gaya penafsiran para ulama. Sebagian ulama mengatakan menunjukkan keutamaan buah itu, menunjukkan keutamaan binatang itu karena disebut dalam Al-Quran. Itu gaya tafsir yang pertama. Sebagian ulama mengatakan nggak harus mesti semacam itu. Jadi Allah menyebut itu karena itulah buah-buahan yang dikenal oleh manusia tatkala wahyu ini turun. Ya karena mereka orang Arab kenal ya kormo. Jadi apa itu? Anggur, tin, zaitun, rumman, itu kenali mereka itu semacam itu. Nah, sama mau disebutkan pohon apa? Ini kelengkeng, rambutan, bingung Arab. Pohon rambutan itu. Mustabihan yang mirip pohonnya, mirip daunnya, ghairu mutasyabih, tidak mirip buahnya. Unzuru, maka lihatlah lil mukhatabin, nazar atibar, wahai orang-orang yang diajak bicara. Ini nazar atibar, dengan melihat untuk memperhatikan, mencermati, memahami. Ila samarihi, kepada buahnya, bi fathis sa wal mim, dengan menfathah sa dan mim, samarihi, wa bi dhammihima, boleh dibaca dhammah, sumurihi, ila samarihi, baca yang lain ila sumurihi, wa hiya jam'u samarah. Ini dan samar itu bentuk jamak dari samarah. Kasyajarah, syajar, wa khasyabah, yani wa khusyub. Syajarah itu bentuk jamaknya syajar, samar, wa khasyabah bentuk jamaknya khusyub, sumur. Ya, bisa dibaca ila samarihi dan ila sumurihi. Idza athmara, apabila sudah berbuah, awwala ma yabdu, tatkala pertama kali muncul buahnya, kaifa huwa, bagaimana dia. Wa ila yan'ihi, dan tatkala sudah matang, nuzjihi, wis matang. Idza adraka, apabila dia mendapati, kaifa ya'ud, bagaimana kembali lagi. Inna fi dzalikum, semua itu setelah Allah menyebutkan tadi muncul apa itu tumbuhnya buah-buahan dari biji, yakni apa itu ayam punya telur dari ayam, kemudian peredaran alam semesta, turunnya hujan, bintang ke bintang, terakhir tumbuh-tumbuhan gitu ya, buah-buahan. Yani inna fi inna fi dzalikum, semua itu adalah ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, dalalat ala qudratihi, dalil atas kekuasaan Allah ta'ala alal ba'thi, atas hari kebangkitan, wa ghairihi, dan yang lainnya. Ayat-ayat semacam ini ya kawan, itu satu isyarat yang penting untuk kita. Selain menunjukkan bahwasanya agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran penting untuk kita, terutama bagi ikhwan para dai. Jadi kalau menyampaikan ilmu, menyampaikan satu permasalahan, maka sampaikan dengan bahasa yang mereka sangat mampu memahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang bicara dengan orang-orang musyrik, sedang bicara dengan penentang wahyu, sedang bicara dengan penentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi Allah tidak menggunakan bahasa doktrin, tidak menggunakan bahasa pokoknya kamu harus beriman. Bahasa pokoknya kamu harus beriman itu pada orang yang sudah beriman. Tapi kalau sudah bicara kepada orang-orang awam, kepada orang-orang yang mengingkari, kepada apa, maka gunakan bahasa logika. Gunakan bahasa logika. Yang apa yang di sekitar mereka. Maka Allah mengajak mereka berpikir. Sehingga tatkala mereka beriman dengan keyakinan, bukan beriman dengan paksaan. Dan itu penting para hadirin azani Allah, yani wa iyyakum. Itu satu masalah yang penting. Jadi kalau misalkan jadi antum datang ke sebuah kampung pedalaman, maka nalarkan syariat dengan nalarnya orang-orang pedalaman. Nalarkan syariat dengan nalarnya ini orang-orang ini pedalaman. Contoh misalkan ini kami mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, air
itu suci mensucikan. Nah, kalau kena benda najis, maka nggak bisa dia dipakai bersuci. Ini. Tatkala itu ada orang tanya, "No, Ustaz, Mbak Yai, kenapa nggak boleh dipakai bersuci?" Pokoknya ngono dalile. Iya itu sampean Bu. Itu Ustaz udah tak beres. Pokoknya ngono dalile itu jelas. Itu pun nggak boleh sebenarnya. Ini. Karena bicara pokok itu dalile, itu bicara kepada orang yang sudah mantap pokoknya ada dalilnya diamalkan. Tapi untuk orang-orang semacam itu nalarkan syariat. Jadi syariat itu akan dipahami oleh mereka, dan itu gaya Al-Quran. Tatkala bicara kepada orang-orang musyrik, bicara kepada orang-orang kafir, menawarkan syariat. Bagaimana kalian itu tidak mau beriman kepada Allah, pada Allah itulah yang ini sebagaimana yang panjang lebar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung dari semua yang Allah katakan itu adalah inna fi dzalikum laayat. Semua itu yang disebutkan tadi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ay dalalat ala qudratihi ta'ala 'ala al-ba'ts. Bahwasanya Allah itu mampu yakni membangkitkan wa ghairihi. Liqaumi yu'minun, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Khussu bidzikr. Kenapa kok tanda bagi orang yang beriman toh? Karena mereka disebut secara khusus li'annahumul muntafi'una biha fil iman. Karena mereka yang bisa mengambil manfaat dengan keimanan mereka. Orang-orang kafir, ya meskipun itu adalah tanda kekuasaan bagi mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Bihilafil kafir, beda dengan orang-orang kafir. Wa ja'alillahi, dan mereka menjadikan untuk Allah maf'ul tsani. Syuraka, sekutu, maf'ul awal. Mereka menjadikan sekutu-sekutu itu bagi Allah. Wajib bedalu minhu, apa itu sekutu? Al-jin, jin, bangsa jin. Haitsu ata'uhum, di mana mereka mentaati mereka fi ibadatil awsan, untuk beribadah kepada para berhala. Wa qad khalafahum, padahal dia itu menyelisih mereka. Fa kaifa yakununa syuraka? Wa qad khalaqahum, afwan. Wa qad khalaqahum, padahal Allah yang menciptakan jin-jin itu. Bagaimana mungkin mereka itu jadi sekutunya Allah? Wa kharaqu bitakhfif wat tasydid. Namanya kalau takhfif wa kharaqu, kalau tasydid wa kharaqu. Yani wa kharaqu, maknanya adalah ay ikhtalaqu, yani mereka itu membuat-buat lahu untuk Allah banina wa banat. Mereka mengatakan Allah itu punya anak laki-laki, Allah itu punya anak perempuan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Haitsu qalu, di mana mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah, kayak katakan orang-orang Yahudi. Yani wal malaika banatullah, dan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah, kayak dikatakan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik. Subhanahu, maha suci Allah, tanzihan, untuk mensucikan Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yasifun, atas apa yang mereka sifati. Bi anna lahu walada, yani maha suci Allah kalau sampai dikatakan Allah itu punya anak. Padahal huwa, dia Allah, badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, mubdi'uha, yang menciptakan langit dan bumi, min ghairi mithal, yani tanpa misal yang sebelumnya, sabak, tanpa misal yang sebelumnya. Anna kaifa yakunu lahu walad, bagaimana mungkin Allah itu punya anak? Wa lam yakun lahu sahibah, dan enggak punya istri, zaujah. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Min sya'nihi an yuhlaq, yang mana itu diciptakan. Wa huwa bi kulli syai'in alim, yani dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ada satu yang unik ya hadis itu. Wa khalaqa kulla syai', kata Imam Suyuti, min sya'nihi an yukhlaq. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang memang dia itu tercipta. Sehingga ayat semacam ini, jadi ayat semacam ini nggak perlu kemudian ada diskusi yang nggak orang wujudnya. Jadi kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu, berarti Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Kan zat Allah itu juga syai'. Ini zat Allah itu banyak kalau pintar-pintar yang romantik, padahal nggak ngerti itu. Ini sebentar masuk romantik, sebentar, satu menit. Ada katakan ya Juan. Jadi
Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wa kullu syai'in halikun illa, segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah. Berarti Allah itu tercakup lafaz syai' kata mereka. Ini kata mereka. Lah kemudian mereka mengatakan wa khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti Allah itu menciptakan dirinya sendiri. Anda katakan enggak. Yani kul itu umum fi dhimmihi, umum dalam cakupannya, umum dalam cakupannya bencana betul. Jadi gampang-gampang yang inilah. Orang meja aku buat tamu ya, tak sukui meja kan, tak sukui makanan di atas meja. Jenenge makanan di atas meja, jadi sukui di atas meja ya ono piring, ya ono gelas, ya ono sendok, ya ono iwa ya ono rini, ya ono dele. Yang ini daging ya ono balungane, ya ono ini. Kemudian saya mengatakan ya akhwah, tafadhalu, kul ma fawqa al-maidah. Fadalahi, makan semua yang di atas meja. Makan kulla syai' fawqa al-maidah. Makanlah kulla syai', segala sesuatu yang di atas meja. Apa maksudnya dari perintah itu? Ya, makan segala sesuatu yang bisa dimakan. Ini cukup piringnya demangan, sendoknya demangan. Ini udele mana? Hari ini dibangun, tulangnya dibangun. Kata Ustaz, segala sesuatu berarti sak tulang-tulangnya. Itu ini belajar matik salah arah itu. Belajar usul fikih salah arah. Ini belajar usul fikih salah arah. Jadi dalam kaidah ya, kul itu kullu syai' maknanya adalah yang tercakup dalam fi'il yang sebelumnya. Khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu berarti segala sesuatu yang mungkin tercipta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq yang tidak mungkin tercipta. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa taala ini adalah yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.